Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita memberikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka dengan perangkat desa Kongres Kecamatan Regi, Kabupaten Klaten. Terima kasih Bapak Ibu yang bersedia hadir pada pagi hari ini, dan saya tadi diterima dengan baik. Yang kemarin saya sudah survei lokasi bagaimana hari ini kita masih bisa dipertemukan istilahnya, karena ekspektasi saya kemarin dengan harapan saya UMKM, tapi ini salah satunya nanti akan saya sedikit explore bagaimana kegiatan tentang bisnis atau digital marketing. Yang kedua, jangan lupa sholawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di dalam hidup. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ini saya sedikit memberikan prakata dari yang disampaikan oleh Pak Joko, memperkenalkan diri saya bahwa saya teman satu kampus, satu alumni di Universitas Negeri Yogyakarta, jadi satu angkatan tahun 1995. Kemudian Pak Joko ini sudah jadi dosen lebih dulu di Politeknik Ceper atau Kelman, kemudian baru saya nyusul. Jadi saya itu aslinya dari Kediri, Jawa Timur. Boleh perkenalan itu ya, Bapak? Ya nanti kenal, kalau nggak kenal maka tak saya katanya. Dan tadi terima kasih sambutan dari Pak Kepala Desa, walaupun baru bertemu pertama kali, ternyata Pak Kepala Desa menyambut baik usulan kalau kita bersinergi antara Sivitas Akademi dengan pelaku usaha UMKM khususnya dan perangkat desa. Nah, ini saya menyambut baik dan antusias. Maka pada hari ini dengan pelatihan dan PKM ini semoga tidak hanya hari ini saja berlangsungnya, kalau bisa akan keberlanjutan seperti itu. Dan nanti kalau seandainya ada diminta untuk memberi KKN, karena saya lihat di website dari Pandes ini sudah banyak kolaborasi dari universitas lain seperti UNS, bahkan dari UNDI. Nah, mungkin yang dekat-dekat malah belum ya, dari Solo mungkin belum ya. Semoga tahun depan bisa kami usulkan. Baik, berbicara ini langsung ke materi pengabdian kepada masyarakat. Saya ini kan baru menjadi dosen itu belum lama sebetulnya. Jadi makanya di dalam Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 kewajiban seorang dosen. Yang pertama adalah pengajaran di kampus, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini menjadikan kita bukan sebagai beban, tetapi itu adalah kewajiban yang harus dijalani. Karena Tridharma itu kan jadi harus kita lalui, dan itu setiap tahun akan seperti itu. Oleh karena itu pasti akan berlanjut. Ya, jadi 1 semester sekali kita kalau di dalam aplikasi itu ada laporan sama dengan Bapak Ibu. Saya yakin kalau di pemerintah desa maupun di dimanapun pasti ada laporan-laporan. Makanya ini sebagai tugas saya pengabdian masyarakat, saya mengajak 2 mahasiswa saya dari D3 Manajemen Informatika. Jadi saya setelah melihat website di Pandes Klaten ini kemarin dari Pak Zahid ya menanyakan apakah bisa Pak blogspot diubah untuk menjadi template yang lebih profesional. Saya menjawab bisa, dan saya sudah mencoba semalaman. Langsung setelah saya pulang ke rumah langsung saya coba semalam
akhirnya ketemu kuncinya. Tapi nanti kuncinya saya rahasiakan Pak khusus untuk Pak Said. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, jadi khusus untuk pelatihan ini dulu. Jadi emang kalau belum ada masalah itu biasanya belum menanyakan. Makanya nanti saya lebih bagus kalau ada pertanyaan, kemudian bisa ada jawabannya. Seandainya saya nggak bisa menjawab, nanti saya akan bisa tanyakan ke mahasiswa. Biasanya kalau anak-anak muda itu AI itu lebih canggih, lebih cepat. Karena jadi saya tahun 77, kelahiran 77, jadi seumuran dengan Pak Joko. Putra saya 4. Saya putra 4. Yang pertama sekarang sudah kerja di Jepang. Yang kedua cewek perempuan, yang pertama laki, yang kedua perempuan di UND jurusan Kriya. Kemudian yang ketiga 4 masih MTS sama MIM. Jadi saya sudah memiliki 4 laki dan 4 anak, 2 putra 2 putri. Baik, saya mohon izin Bapak Ibu semuanya, yang tadi saya di WA diberitahu Pak Abnan Rosidi, beliaunya adalah Kapolri, tidak bisa hadir, jadi memohonkan izin tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini karena beliau ada tugas juga sosialisasi ke kampus atau ke SMK. Jadi saya sendiri membawa mahasiswa saya nanti akan menyampaikan bagaimana membuat website yang landing page. Jadi yang dibuka itu cepat. Karena kalau penggunaan WordPress atau Blogspot biasanya kita hanya memberikan artikel, tapi tidak menunjukkan bahwa desa itu seperti apa. Tapi saya di sini sebetulnya lebih menekankan pada UMKM desanya sebenarnya. Jadi saya lebih fokus ke daya saing UMKM. Mengapa UMKM itu menjadi penting? Karena di desa ini kan sebagai identitas desa itu biasanya dilihat UMKM-nya sudah menggunakan digital marketing belum. Di sini yang UMKM siapa Bapak Ibu? Ada? Konveksi ya? Oh ya. Sudah melakukan transaksi lewat online tuh? Mana? Belum ya. Sudah punya website atau? Enggak tahu. Ya. Kalau seandainya Bapak Ibu ini apa? Jadi tema UMKM desa ini sebenarnya kan sudah lama. Cuman di masyarakat kelihatannya belum banyak yang mengadopsi informasi, karena kebanyakan informasi yang diberikan biasanya langsung ketemu gitu ya, jadi tidak menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Yang penting WA-an gitu sudah cukup bisa menjual produk, menjual barang. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, khususnya tadi ada AI, itu sebetulnya Bapak itu terbantu sekali dengan adanya AI itu, karena lebih cepat membuat webnya. Dan itu sudah saya coba berkali-kali. Kalau saya membuat tulisan, membuat brand itu istilahnya promo, itu menggunakan AI bisa lebih komunikatif, lebih cepat daripada kita ngerancang bikin dari tanpa atau dulu gambar gitu ya, itu terlalu lama. Tapi kalau ada alat, ada tool bisa lebih cepat. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi kelasnya UMKM Pandes itu secara kualitasnya lokal, bagaimana menuju kelas nasional dan bisa mendunia, itu sebenarnya tagline. Jadi seperti Pak Joko ini dulu sudah punya buku kewirausahaan siap mendunia gitu. Pak Joko, saya tiru beliau ini. UMKM bagaimana bisa mempunyai nama, punya produk, unggulan apa, dan kalau bisa itu ada optimalisasi di Google Map. Nah ini yang penting, karena apa? Sekarang usaha apapun
itu kalau tidak ada di Google Map sama dengan itu nggak ada tempat, nggak punya lokasi kok, nggak punya rumah. Seperti lokasi Pandes ini maunya. Saya nyari desa Pandes ini langsung ketemu Google Map-nya. Dan saya memberi komentar bintang 5, itu kan komentar memberikan bintang. Dan itu efeknya lebih bagus. Dan itu sudah saya lakukan. Artinya bertahannya sebuah usaha itu terlihat dari rating. Kalau Gojek, ya ojek online itu Grab itu sangat takut sekali kalau dikasih bintang 1 gitu ya. Itu sampai mohon-mohon kalau bisa 5 gitu ya. Ya dengan bagaimanapun ya namanya konsumen ya, kalau pembeli kan raja ya. Jadi biasanya mereka memang kalau lagi marah ya ngasih bintang 1 beneran, tapi kalau baik ya kita layan baik ya ngasih bintang. Namanya itu salah satu cara bagaimana bisnis berjalan di UMKM adalah di pencarian di Google Map. Bagaimana cara mencari di Google Map? Nah, nanti belajarnya lebih dalam lagi. Setelah UMKM itu ada di Google Map, baru dari desa ya seperti Pandes ini memberikan ruang, memberikan tempat, wadah. Bagaimana wadah UMKM ini dikasih tempat, dikasih lapak. Makanya tadi saya terkesan sudah ada kontribusi dari universitas sebelumnya bahwa memberikan lapak desa. Nah, itu sudah salah satu kemajuan bahwa di sini karena Pandes desa digital, gitu ya. Makanya itu perlu dikembangkan lagi dan perlu dilanjutkan. Setelah ada optimalisasi desa, nanti baru terpikir membuat artikel, membuat blog, membuat semacam katalog, dan setiap ada update itu diupdate beritanya, baik mingguan maupun bulanan. Jangan sampai kegiatannya itu artinya jadi gini Bu, kalau branding pribadi itu biasanya Ibu lihat WA itu yang dilihat apa? Status ya, atau lihat Facebook atau IG itu lihatnya status kan. Kita penasaran usaha orang lain yang dilihat apa? Statusnya kan. Oleh karena itu kalau usaha UMKM juga sama. UMKM itu berjalan atau tidak itu dilihat statusnya. Ada enggak pelatihannya? Ada enggak kegiatannya? Ada enggak websitenya? Terus sudah sampai di mana dia mengirim barang? Sudah dari lokal menjadi ekspor bisa enggak? Nah, kalau sudah ada pelatihan-pelatihan otomatis orang akan percaya. Orang lebih percaya kepada itu tadi komen dari orang lain. Karena kalau mencitrakan diri sendiri itu kadang kecap itu selalu nomor 1. Tapi kalau orang lain yang memberi komentar itu pasti ada benarnya. Ya. Karena itu kita memang ada review tadi. Jadi Google Map ini adalah sesuatu yang penting. Kemudian ada strategi. Ya, tapi kalau strategi di media sosial, saya pertama kali mengenal Facebook sejak tahun 2010 ya, 2010-2011. Dan tahun itulah saya kuliah S2 di kampus Jalan Kaliurang, letaknya dekat Merapi, tahu UII Yogyakarta. Jadi tahun 2010-2011. Saya lulus tahun 2013 Infom saya. Jadi baru tahun 2015 Pak Ketua Stimi Kamikom datang ke toko saya dulu Pak kerjanya di toko emas Jogja. Jadi sudah 17 tahun bergelimang emas, tapi tidak memiliki emas. Jadi 17 tahun saya bekerja itu yang saya hitung cuma uang dan emas. Kalau emas hilang 1 gram nangis. Ada waktu itu emas masih harga 100.000 tahun 2001. Saya kemudian keluar tahun 2018 setelah bos saya meninggal. Setelah 100 harinya, saya tahun 2018 itu meninggal itu sudah ada. Pada waktu 2011 saya dikuliahkan. Saya itu dikuliahkan juga. Saya ikut Tionghoa, tapi Tionghoa campur Jawa, sama dengan saya sendiri. Saya bapak asli Jawa dari Jawa Timur, ibu ada keturunan, mungkin agak mirip-mirip putih ya.
Kalau dulu saya nggak kena panas mungkin lebih putih lagi. Tapi karena sekarang saya Jogja Solo laju, jadi udah kepanasan sudah berubah ini. Dulu Pak Joko ini kaget dia salah lihat saya. Saya tuh orang kalau di kampus tuh pendiam, nggak ada yang berani nyapa saya. Gitu. Jadi kayak full gitu, yang berani nyapa istilahnya kadang setelah tahu ngobrol bareng gitu baru oh seperti ini Pak. Saya ketemu Pak Joko itu setelah saya 2018 sebelum pandemi. Jadi saya setelah keluar dari toko kemudian walaupun sama-sama di Jogja, tapi saya di toko emas itu di kerangkeng 17 tahun, ibaratnya di dalam etalase terus nggak bisa keluar-keluar. Jadi saya nggak tahu dunia luar. Nah, semuanya saya hafal dengan melihat orang konsumen. Saya lebih senang melayani ibu-ibu atau mbak-mbak, simbah-simbah. Itu kan harus bahasa Jawa menipis halus. Monggo mbak masakin opor. Ya itu seperti itu bahasa halus itu kan orang sepuh itu biasanya cenderung uangnya banyak karena simpenannya banyak karena untuk masa depan cucu-cucunya, anak-anaknya. Tapi kalau yang datang sepasang calon, masih calon ya, itu bahasanya calon itu kan berarti milih cincin nikah gitu. Yang dipilih pada etalasenya satu beda. Terus apa yang dia katakan? Oh cuman ini dia. Nah, itu bahasa yang sangat menyakitkan bagi pedagangnya kan. Seetalase sebanyak ini dia melihatnya yang dilihat hanya yang dikira saja. Oh modelnya cuma ini ya, itu apa nggak sakit? Dalam hati sebenarnya mendem perasaan kayak itu mendem. Sama dengan ibu punya UMKM namanya, yang sudah dijajakan banyak sekali, tapi yang mau dipilih bu modelnya cuma ini ya, itu apa nggak sakit? Makanya dengan pengalaman itu saya 17 tahun mengalami hal itu, sehingga akhirnya saya setelah 17 tahun berusaha meninggal itu saya ingat, kamu kalau saya sudah meninggal kamu jadi dosen. Benar, terbukti. Jadi saya di sekolahan S2 itu nggak rugi. Berarti bos saya ngerti. Karena saya S1 itu dari Kediri itu juara umumnya Kediri. Masuk IKIP tanpa tes. Terus masuk UII juga beasiswa, nggak bayar. Saya dikuliahkan kan nggak bayar. Di S1 juga begitu. Makanya sebetulnya nanti ini di sini. Jadi kalau membuat konten itu harus punya storytelling UMKM. Saya kembalikan ke UMKM-nya. Jadi ada cerita, di balik cerita itu orang akan terkesima. Ya, bagaimana UMKM awalnya dulu mungkin hanya satu ruang kecil 3x3, sama dengan pemilik Facebook. Itu kan juga dulu nyewa ruko. Ya, maksud itu cuma nyewa ruko, dia ada story-nya. Jadi orang terkesan. Dengan kesan itu UMKM itu akan lebih cepat naiknya. Yang tadi ada cara naik kelas gitu. Nah, nanti kalau ada digital marketing pasti bisa. Nah, kemudian membuat edukasi, membuat viral. TikTok tuh sekarang viral ya dibandingkan IG. Kalau dulu kan Facebook ada IG, ada YouTube, sekarang TikTok. Ya, ini memang kita perkembangannya lebih cepat. Namun nanti sebelum saya lanjut, ini saya memberikan strategi dulu. Di dalam UMKM itu biasanya ibu-ibu, bapak-bapak suka beli di Shopee atau suka beli di lapak sendiri. Ya, pasti suka di Shopee atau sekarang ada TikTok Shop. Tapi maaf, ada teman-teman bapak-bapak yang tidak tahu ketipu. Saya pun juga pernah mengalami. Ya. Pak, masuk jam tangan murah banget. Dibuka nggak ini ya? Kalau dibuka nanti segelnya ini nggak bisa dikendalikan. Tapi kayaknya ini bukan HP atau bukan jam tangan. Mungkin nggak usah dibuka aja. Ada seperti itu. Tapi dengan perasaan saya, nggak apa-apa, cuma 20.000 masa jam tangan nggak asli gitu. Setelah saya buka bener jam tangan. Tapi ada juga yang harganya HP 1 juta, harusnya harganya 5 juta kok 1 juta. Nah, berarti apa isinya? Belum tentu HP.
yang ibu inginkan. Itu kan resiko dari apa namanya pengiriman barang ya. Makanya sekarang jasa paket itu senang banget ya, karena sering keluar masuk rumah apa yang sudah sering dengan itu tadi mengirim barang. Makanya sekarang udah eranya udah era digital itu udah beda dengan era yang dulu. Kalau dulu harus ketemu orang, sekarang nggak harus ketemu orang. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, ini Pak Kepala Desa hadir, saya berterima kasih sambutan yang diberikan dan tadi saya juga kepikiran, oh iya di sini harusnya bisa untuk KKN. Jadi kayaknya STM Anukom Surakarta akan saya ajak ke sini ya. Kebetulan saya ini mengajak mahasiswa D3, jadi kalau S1 memang ada KKN. Kalau D3 itu biasanya lulus mau cari kerja ya. Pengennya langsung kerja, ini udah semester 5. Cari jodoh sudah ada. Bisa jadi banyak ya. Ini sudah habis UTS, jadi saya ajak ke sini dan dari Boyolali Pak, ini jauh-jauh dari Boyolali. Oh gitu. Jadi sudah ada pembukaan. Baik, nggak begitu panjang lebar. Nanti waktunya mungkin Pak Joko bisa memberikan gambaran begitu ya. Jadi kita memang harus ada kolaborasi komunitas digital ini yang penting dulu. Kolaborasinya apa? Kita kan punya HP, sampai saya bawa HP tadi 3 ya. Cuman HP anak saya yang 2, HP saya cuma 1. Nah, tadi intinya adalah kita itu punya akun itu kalau bisa dimanfaatkan untuk memberikan komen kepada usaha yang lain, sekaligus nge-share di media sosial. Siapa tahu kita bisa menjadi reseller. Karena kita kan sudah apa ya, namanya kolaborasi biasanya memang butuh komunitas. Karena jangan sampai kita berdiri sendiri. Jadi UMKM kalau berdiri sendiri sama dengan nanti mati kekeringan. Seperti kalau gunung itu mengapa harus ada tanaman pohon yang mengakar? Akarnya itulah yang saling menguatkan. Ya, jadi adanya UMKM itu kita menguatkan di teman satu. Jadi mungkin saling membeli produknya, ada makanan saling membeli, ada pakaian juga butuh pakaian teman yang lain. Akhirnya desa akan semakin kuat sinergi. Makanya itu adalah sistem dari kolaborasi. Saya pikir untuk konten Desa Pantes sudah ada tagline-nya tadi, Pantes Klaten ide ya, mentes ya. Jadi saya pikir kita tidak melanjutkan saja. Nanti akan lebih bagusnya memang kita ini kan start awal. Nanti kalau ada renungan lebih lanjut, kita rencanakan bagaimana Pak, mau sebulan sekali atau mau 3 bulan sekali atau mau 1 semester sekali, itu bisa. Jadi karena memang pengabdian masyarakat itu memang, saya karena dekat dengan Pak Joko, mungkin kalau Pak Joko ini levelnya udah nasional ya, saya masuk lokalan aja. Nanti nyusulnya mengikuti aja. Jadi saya juga ikut pelatihan seperti koperasi Desa Merah Putih juga, jadi di Temanggung. Itu ya se-Indonesia, bulan kelas D. Nah, nanti mungkin setelah Pak Joko selesai Desember, mungkin saya juga ditarik ke Mentok, nggak tahu. Cuman saya fokus di sini karena ngajar sama penelitian dan pengabdian masyarakat itu yang saya jalani dulu. Rencananya memang gitu ya. Jadi kalau sudah ada training, baru nanti UMKM itu akan berpromosi, bisa berbayar, bisa gratis. Yang gratis buat web sendiri. Seperti Pak Zaid itu sudah buat web sendiri, cuman mohon maaf update-nya ada yang kurang. Jadi diupdate apa istilahnya, template-nya itu memang ada. Nah, nanti saya ajari Pak. Nah, jadi dulu saya juga pelatihan ini di, kalau nggak salah di UMKM Klaten juga. Nah, ekonomi kreatif apa ini. Jadi dengan Pak Joko strategi bisnis UMKM kewirausahaan ini. Jadi kalau ini sekarang digital marketingnya, kalau waktu dengan Pak Joko di itu ekonomi kreatif. Jadi LPPM ini menugaskan dosen untuk mengabdi ke masyarakat.
Nah, nanti ada monitoring dan evaluasi. Seandainya lapaknya atau webnya bagaimana, kan tetap harus ada monitoring dan evaluasi. Ulasan meningkat atau followernya bertambah apa enggak, penjualannya bertambah apa enggak. Nah, karena tren kita sudah seperti ini dulu, Bapak sekalian. Trennya itu kan sudah pakai IT, AI dan lain sebagainya. Itu nanti saya ajarkan nggak bisa sedetik atau dalam waktu dekat, namanya harus perlu ada waktu yang banyak. Dan saya rasa tren untuk UMKM itu memang cara memilih produk tutorial atau kerajinan itu memang penting. Saya rasa saya lebih sebutkan lagi untuk masa depan trennya itu foto video itu murah, pengennya murah. Yang barang mahal sudah nggak laku. Seperti sekarang ada mengapa impor seperti thrifting pakaian bekas itu dilarang, karena itu mengakibatnya produk lokal hancur. Penjahit-penjahit yang harusnya bisa menghasilkan produk yang bagus malah kalah sama yang produk murah. Saya banting HP itu seperti ini, saya pikir harga 100-200 ribu ya. Ternyata ada HP harga 1 juta, 2 juta. Saya lihat HP di tokonya asli, ada yang 10 juta, 20 juta. Saya mikir bagaimana membuatnya, itu tergantung waktu ternyata. Benar ya Bu ya? Jadi makanya UMKM memang bagaimana menciptakan peluang-peluang itu yang harusnya bisa terdepan lebih bagus. Jadi buat kontennya konten yang edukatif tadi. Saya rasa bisa di-share di mana aja. Nanti roadmap-nya Pak Zaid, Pak Lurah, ini roadmap-nya kalau seandainya memang disetujui, kita punya persiapannya bagaimana, nanti perencanaannya, kita pelaksanaan, tujuan, target, visi, prioritas, dan evaluasi. Untuk sementara saya rasa begitu dulu. Ini surat tugas saya yang ditugaskan dari LPPM, dan ini saya dapat haki itu saya menciptakan buku sekaligus ada pelatihan. Jadi yang sudah saya buat ada 2 buku. Sebenarnya tadi saya mau kasih CV pertama kali atau kurikulum vitae, tapi kalau menunjukkan diri saya siapa nanti terlalu berat. Saya rasa itu dulu dari saya, nanti akan kita sambung. Saya beri kesempatan tanya jawab, tapi sebelumnya ini saya langsung kasih kesempatan mahasiswa saya untuk presentasi dulu tuh Pak. Jadi mohon izin kalau nggak saya izinkan, mahasiswa saya juga nggak mau berani semuanya. Makanya ini saya kasih kesempatan untuk bagaimana menciptakan atau membuat web yang landing page. Seperti desa ini saya lihat sudah bagus, cuma perlu ada, ya sekarang kan udah eranya kan udah era lebih lebih profesional lah bahasanya gitu. Jadi nah sudah dibuatkan secara garis besarnya, walaupun saya pun juga sudah membuat nanti Pak. Jadi ini biar mahasiswa yang menyampaikan bagaimana yang ini dia tularkan kepada Bapak Ibu. Cukup dulu, saya nanti akan lanjut untuk tanya jawab setelah presentasi dari Mbak Evelyn dan Mbak Rizky. Silakan, waktunya secukupnya.